Halo gan, salam Iwa buncit. Ya, setelah sebelumnya admin sudah bagikan 10 ikan hias air tawar yang bisa kamu gabungkan dengan ikan lain. Lanjut, di video kali ini admin akan coba bagikan 7 ikan hias air tawar yang menurut admin itu lucu untuk dipelihara. Ya, lucunya dari mana? Nanti kamu simak aja. Yang pertama ada ikan mas koki jenis bubble eye, atau orang awam bilangnya itu ikan bubble eye. Ya, ini sebenarnya ikan mas koki ya, seperti ikan rancu, ikan oranda, ikan demekin, ikan ryukin. Ini adalah salah satu dari jenis ikan mas koki. Nah, yang menarik dan bikin lucu sebenarnya dari bubble eye ini, ikan mas koki bubble eye ini adalah tampilan dari gelembung mata atau bola matanya. Lebih tepatnya itu kayak semacam gelembung, sepasang gelembung di matanya itu. Semakin gede gelembungnya itu akan semakin bikin tambah lucu ikannya untuk dipelihara. Dilihat juga semakin gemes. Apalagi kalau kamu melihat ikan bubble eye ini ukurannya sudah gede, gelembung balonnya itu besar dan matanya menghadap ke atas. Karena pada umumnya mata ikan mas koki itu seperti ikan lain, dia menghadap ke samping. Tapi untuk bubble eye ini, kalau dia sudah besar gelembung bubble-nya itu, balonnya itu, maka bola matanya akan condong ke atas. Dia juga punya cara berenang yang unik karena dia membawa sepasang balon gelembung di matanya itu, maka dia nggak bisa berenang seluas ikan lain. Ya, ikan mas koki lain bisa gerak lincah ke sana kemari. Kalau bubble eye itu tergantung dengan balonnya itu. Jadi dia berenangnya itu ngikutin kayak balon yang sedang didribble. Lucu banget deh kalau kamu bisa dapat pelihara ikan ini. Karena di tempat admin sendiri ikan mas koki bubble eye ini cukup susah ya untuk didapatkan. Kalaupun ada, bubble eye-nya itu nggak besar, jadi kayak semacam kacang aja di kanan kiri. Sedangkan yang selama ini kita lihat di internet itu besar banget bubble eye-nya. Nah, karena memang untuk bubble eye ini jarang ditemuin, jadi wajar lah ya harganya cukup mahal di kalangan penghobi ikan mas koki. Seperti admin juga, harga bubble eye ini cukup mahal. Yang ukuran kacang aja balonnya itu mahal, apalagi yang besar. Tapi kalau kamu bisa pelihara, enak banget, lucu banget ikan ini. Cuman ingat, ikan ini nggak bisa digabung dengan ikan yang gerasa gerusuk ya. Apalagi ikan yang tertarik dengan bubble eye-nya, karena gelembung balonnya ini bisa pecah. Ya, bisa pecah, kempes lebih tepatnya, bisa kempes. Dan itu akan merusak dari kelucuan bubble eye-nya sendiri. Jadi kalau kamu mau pelihara ikan bubble eye, peliharalah dengan ikan sesama bubble eye. Kalaupun mau digabung dengan ikan lain, kamu bisa cari ikan kecil-kecil, semisal moli atau mungkin gupi. Ikan-ikan kecil yang seperti itu yang nggak tertarik dengan balonnya ini. Tapi kalau admin sarankan sih ya pelihara bubble eye aja semuanya, jadi tambah lucu dalam satu akuarium. Yang kedua ada ikan buntal air tawar atau ikan Miss Pup. Ikan Nyonya Pup, ikan yang ada di SpongeBob. Nah, ikan buntal ini ada dua jenis ya, ada yang air laut, ada juga yang air tawar. Nah, yang admin bahas di sini adalah yang air tawarnya. Ciri dari ikan buntal air tawar itu salah satunya ya, dia punya warna kuning dengan totol hitam di badannya. Sama seperti buntal pada umumnya, jadi ikan buntal air tawar hidup di air tawar tentunya. Juga dia bisa menggembung ketika terancam. Jadi ya dia akan berbentuk seperti balon ketika terancam dan akan mengempis lagi ketika sudah aman keadaan di sekitarnya. Nah, ikan ini ikan karnivora ya. Jadi kalau dia makan itu makan hewan-hewan kecil, semisal ikan kecil, kerang, kepiting. Jadi kamu harus siap dengan makanan-makanan tersebut. Juga bisa dikasih ulat Hongkong. Nah, yang lucunya di sini adalah cara dia menggembungkan perutnya, menggembungkan badannya ketika dia terancam. Itulah yang membuat ikan buntal ini terlihat lucu untuk dipelihara. Cuma dia tetap hati-hati, waspada, karena gigi dari ikan buntal ini bahaya. Jadi kalau mau masukkan tangan ke dalam akuarium harus waspada.
tetap aja harus waspada karena kerang atau seafood keong itu aja bisa hancur digigitnya, apalagi jari kamu ya. Jadi harus waspada. Dan ikan ini juga nggak bisa digabung dengan ikan lain, biasanya sih dimasukkan dalam akuarium khusus ya untuk dia sendiri. Yang ketiga ada ikan moli. Kalau admin nyebutnya dan orang-orang di sini nyebutnya itu moli balon ya. Karena memang bentuk fisik dari ikan moli ini, buncit di bagian perut, mirip banget dengan ikan mas koki. Cuman ikan moli ini buncitnya versi mini. Kemudian dia juga punya bentuk tubuh yang unik, di mana mulutnya itu lebih jauh, lebih condong ke depan daripada matanya. Ukurannya juga paling gede sebesar jempol dengan macam-macam warna. Ada yang warna silver, ada yang warna merah, ada yang gabungan, ada yang warna hitam. Jadi memang ikan moli ini cantik banget kalau dipeliharanya itu rami-rami. Nah, lucu uniknya ikan moli ini adalah karena perutnya yang buncit. Jadi ngelihatnya itu berenangnya, kalau orang Palembang nyebutnya itu ngedek-ngedek ya. Apa ya bahasa Indonesianya itu? Gel-gel mungkin. Jadi kalau misalkan kamu punya aquascape atau mungkin tank yang nggak terlalu besar dan pingin punya peliharaan yang unik, lucu, lebih tepatnya lucu ya. Punya ikan yang buncit tapi ukurannya nggak terlalu besar seperti ikan mas koki, dan perawatan juga nggak seribet ikan mas koki yang cepat mati. Nah, bisa pelihara ikan moli balon ini. Ya, ikan moli ini ada banyak jenis ya. Jadi kamu pilih yang model balon. Jadi nyebutnya itu ikan moli balon. Kalau mungkin kamu kurang begitu paham, bisa tanya ke tukang toko ikan hias. Tanya aja adakah moli balon yang perutnya buncit. Karena sebenarnya ikan ini tuh sudah banyak banget di toko ikan hias. Ada berbagai macam warnanya dan sudah dibudidayakan di Indonesia, walaupun aslinya ikan moli ini berasal dari Meksiko. Yang keempat ada ikan koi. Ikan yang biasanya dipelihara di dalam kolam. Jadi kalau kamu melihat banyak ikan di dalam kolam dan tanya ke pemiliknya, biasanya dijelasin ikan koi ini punya banyak-banyak jenis yang namanya itu kayak nama Jepang ya. Karena memang ikan koi sendiri aslinya itu berasal dari Jepang. Jadi jangan heran kamu dengar nama sanke, soa, dan lain sebagainya, karena memang ikan koi itu aslinya berasal dari Jepang. Akan tetapi makin kesini sudah banyak kok petani lokal yang membudidayakan ikan koi. Dan kualitasnya juga nggak kalah bagus dari versi Jepangnya. Tentunya dengan harga yang lebih bersahabat. Karena memang ikan koi itu harganya mahal-mahal ya. Kalau kamu hanya sebatas hobi biasa, sebenarnya ikan koi di pasaran itu sudah cukup bagus. Cuman kalau memang untuk kelas yang bener-bener geek ya, kamu bisa ambil koi yang kelasnya itu puluhan juta, ratusan, bahkan sampai miliaran. Nah, lucunya dari ikan koi ini adalah ketika kamu memberi makan. Karena dia itu rami-rami ya, rami-rami ikan koi itu dipelihara di dalam kolam. Kalau kasih makannya itu mulutnya megap-megap. Megap-megapnya itu besar, sampai besarnya mulut ikan koi itu bisa kamu sendoki. Jadi kalau mau kasih makan dengan ikan koi itu bisa kamu sendoki, seperti ngasih makan ke bayi. Karena memang mulutnya besar dan biasanya makanan dari ikan koi itu tipenya floating ya, mengambang. Jadi ya lucu aja lihatnya megap-megap seperti itu kalau dikasih makan. Apalagi kalau kamu kasih makannya itu langsung dari tangan atau pakai sendok. Beda cerita kalau kamu langsung lempar aja ke dalam air. Jadi buat kamu yang mau pelihara ikan yang lucu, bisa juga lirik ikan koi. Yang kelima adalah ikan mas koki. Ya, seperti pertama tadi ikan mas koki bubble eye, tapi kali ini ikan mas koki mutiara. Ini adalah ikan mas koki yang membuat admin tertarik untuk memelihara ikan mas koki ya, ikan mutiara, ikan mas koki mutiara atau pearl goldfish. Cuman orang-orang di sini nyebutnya ikan mas koki mutiara ya. Entah kenapa, karena mungkin sisiknya itu yang lain daripada yang lain, semacam kayak bentuk apa ya, kayak gigi dari ikan mas koki yang sudah pernah dibahas. Bentuknya mirip banget dengan sisik ikan mas koki mutiara. Ya, ciri khas dari ikan mas koki mutiara itu adalah perutnya itu yang bulat. Kalau kamu ingat dengan kue wijen itu mirip banget, apalagi ikan mas koki mutiara yang sudah ukuran besar itu bulat banget kayak bola golf kali ya, kue wijen. Jadi dia berenang ke sana kemari itu kayak kesusahan untuk berenang dengan perutnya yang membulat buncit. Ya, apalagi kalau kamu peliharanya itu banyak dalam satu akuarium, mungkin ada 5, ada 10. Itu berenangnya mereka saling bertabrakan karena berebut makanan.
Dan berenangnya juga nggak bisa kenceng ya seperti ikan mas koki jenis lain, misal oranda atau mungkin rancu. Sehingga kalau kamu mau pelihara ikan mas koki mutiara ini di wadah khusus, itu sebisa mungkin isinya cuman ikan mas koki mutiara aja, karena ikan mas koki ini rawan bullying ya, ikan mas koki mutiara ini. Dan sudah pernah admin bahas juga, bisa kamu cek di pojok kanan atas untuk pembahasan ikan mas koki mutiara secara lengkap ya. Yang keenam ada ikan black ghost. Ikan yang aslinya itu berasal dari Amerika Latin ya, semisal Kolombia, Guyana, Ekuador dan lain sebagainya. Cuman juga ada kok di Indonesia. Ikan black ghost atau kalau kamu ke toko ikan hias biasa disebut ikan bulu ayam ya. Warnanya itu hitam, black ghost. Kenapa disebut black ghost? Karena memang ikan ini punya kebiasaan yang unik. Dia ikan yang nocturnal ya, ikan yang beraktivitasnya itu justru di malam hari. Ikan yang kalau kena sinar cahaya entah itu lampu, matahari, dia akan lebih memilih untuk bersembunyi di bebatuan. Tapi kalau misalkan lampunya dimatikan atau posisi gelap, ikan black ghost ini dia aktif mencari makanan. Maka dari itu buat kamu yang pelihara ikan mas koki contohnya yang sudah pernah alami, sudah pernah bahas juga, cek di pojok kanan atas. Ikan black ghost ini jahil ya, walaupun diam-diam tapi jahil ke ikan mas koki, entah itu dipatok dan lain sebagainya. Dan terkadang juga mata ikan mas koki bisa hilang, apalagi kalau ikan mas kokinya ukurannya jauh lebih kecil daripada ikan black ghost. Nah yang unik dan lucu kalau menurut admin dari ikan black ghost ini, kalau mau dipelihara selain dengan ikan mas koki, itu cara dia berenang. Ya, kebanyakan ikan berenang itu menggunakan dayung ya, dia berenangnya ke depan. Tapi untuk ikan black ghost ini justru berenangnya itu lebih kebanyakan ke belakang. Dia mengandalkan semacam ekor di bagian belakangnya itu yang bergeraknya itu unik. Kadang lihatnya itu lucu karena berenangnya justru ke belakang, mundur ke belakang. Dan untuk ikan black ghost sendiri ada banyak macam jenisnya ya. Ada yang hitam pekat, ada yang keabu-abuan, ada yang albino. Tinggal kamu sesuaikan. Kebanyakan sih di Indonesia sendiri yang hitam keabu-abuan ada garis putihnya. Harga dari ikan black ghost juga nggak terlalu mahal ya, dan bisa dengan mudah kamu dapatkan. Kemarin admin pernah beli di harga 10.000 dengan ukuran kecil. Ikan black ghost ini kalau kamu pelihara di akuarium juga bisa besar, cuman memang kalau di alam liar itu jauh lebih besar ya. Ingat aja, ikan ini jangan digabung dengan ikan yang rentan dibully, Yang ketujuh adalah ikan parrot. Ya, admin sendiri kalau nggak pelihara ikan lohan mungkin nggak akan pernah tahu ya dengan namanya ikan parrot ini, karena kayaknya nggak pernah kepikiran untuk pelihara ikan satu ini. Ikan yang lebih sering dijadikan tankmate atau untulan lebih tepatnya bagi ikan lohan. Dia dibuat untuk kejar-kejaran, mengasah mental untuk ikan lohan. Warnanya juga kalau di tempat admin tuh nggak banyak ya, lebih tepatnya cuma satu nemunya, ada warna merah kayak ke kuning. Dan ikan ini juga berenangnya cepet banget, jadi kalau kamu mau tangkap pakai tangan itu cukup susah. Dan memang cocok banget dijadikan untulan. Warnanya juga mencolok, menarik perhatian ikan lohan. Nah buat yang belum tahu untulan itu apa ya, maksudnya itu kayak buat dikejar-kejar, buat mainan, buat mengasah mental dari ikan lohan itu sendiri. Nah yang lucu dari ikan parrot ini adalah mukanya ya. Kalau kamu lihat dari dekat, mukanya itu kayak orang yang mau tertawa tapi ditahan. Kadang juga ngelihatnya kayak ngejek mukanya. Dan mukanya itu kayak condong ke bibirnya itu lebih besar. Ya, lebih besar. Jadi ngelihatnya itu kayak orang lagi menahan ketawa. Nah itulah ikan parrot. Harga ikan parrot sendiri bisa dibilang lumayan lah, lumayan murah. Kalau di sini dihargai satu ekornya itu 50.000. Tergantung dari ukurannya juga dan jenisnya juga. Ya, tentunya di luar sana masih banyak ikan-ikan air tawar yang lucu. Tapi setidaknya inilah 7 ikan air tawar yang menurut admin Iwa Buncit itu lucu untuk dipelihara. Ya memang lucu itu nggak sebatas dari bentuk fisiknya. Terkadang dari cara dia berenang, bentuk mukanya mungkin, dan juga pastinya bentuk fisiknya. Atau mungkin ada keterikatan emosional tertentu kamu dengan ikannya yang membuat ikan itu bisa dikategorikan lucu. Tapi setidaknya inilah 7 jenis ikan yang lucu menurut admin Iwa Buncit. Next mungkin admin akan coba buatkan daftar lain tentang ikan yang lucu, ikan hias air tawar. Kalau kamu tertarik bisa tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!